Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, haji sepuh dan seluruh kesepuhan. Dan ketua DKM Bapak Haji Sunarso, Ustaz Mahmudin, sampai rutin berarti semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat pengajian spektakuler, yaitu pengajian 2 mingguan. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga teman mereka kita lanjutkan talim kita. Yang mana menurut schedule kita sampai masih berada di surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa dalam taro, mengulangi pak ya, alam taro, tidaklah kamu melihat, maksudnya ilmiah ya, melihat itu ilmiah. Saya ulangi lagi, untuk mengetahui makanan dinosaurus tidak perlu hidup di zaman kita, sudah tahu sekarang dinosaurus itu makan apa, itu ceritanya begitu. Lah ini suruh melihat kaifa fa'ala rabbuka. Kaifa fa'ala rabbuka. Di sini ini kerja Tuhan. Jadi ini gawenya Allah Subhanahu wa taala, kerja Tuhan. Kaifa fa'ala rabbuka. Bagaimana kerja Tuhan kamu itu? Bi ashal bil fil, dengan pasukan tentara gajah. Lah emang apa kerja Tuhan itu apa? Dalam masalah ini, alam yaj'al ay ja'ala kaidahu fi hadmil Ka'bah. Mengulangi sejenak, Raja Abraha itu berencana menghancurkan Ka'bah karena orang Arab, orang Quraisy ini menghina, menista gerejanya, namanya Quraisy, bangun gereja gede. Ini Raja Kristen ini Pak, penganut Yudaisme ya. Nah itu gerejanya dikotorin, diperiksa-periksa, kok ada biji kurma, bijinya kurma. Wah ini orang Arab ini serang gitu loh. Di sini Pak, kalau kita bicara manuk-manukan, burung-burungan, ini memang aneh, karena ini kerja Tuhan satu. Burungnya ini kayak apa? Apa kayak burung gerejo, empret. Jadi ada penemuan Pak, ada judul itu sisa-sisa zaman Nabi yang ada sekarang. Konon di Palestina orang menemukan burung ini Pak, ababil ini Pak. Ternyata setelah diselidiki dengan bentuknya ora podo, ora ada sisanya. Burung ababil ini Bapak cari di pasar burung ini ora ada. Satu. Kenapa? Burung ini tiba-tiba muncul. Bukan yang burung-burung yang sudah ada sebelumnya terus ada sarangnya, ora. Tiba-tiba muncul dari permukaan laut. Ini saya ulang lagi, fa'ala rabbuka, ini pekerja gawe Tuhan. Kerja Tuhan. Tahu-tahu didatangkan burung banyak. Lah burungnya sakti enggak? Sakti burungnya. Lah orang sakti ya cucuknya meleleh, tangannya meleleh. Kalau enggak sakti, orang yang dibawa itu batu panas, hanya begitu. Lah kalau dibawa kacang hijau, kedelai, ora apa-apa. Ini masa ini burung sakti, ini kerjaan Tuhan. Fa'ala rabbuka. Itu ceritanya. Ya. Dan setelah itu orang ada bekasnya. Loh mestinya kan ada bekasnya loh. Dong orangnya pada meleleh. Mestinya kan itu kan tembus nih. Masuk di sini kan tembusnya.
batunya sampai ke tanah itu mesti kan ada tanahnya ya gosong-gosong kayak apa berupa wok-wokan apa wok-wokan. Iya ya wok-wokan bekas-bekas agak mendalam kayak kejadian meteor datang kan mesti kan agak mendalam gerowong-gerowong wok-wokan. Ini wok-wokan enggak ada, bekasnya enggak ada, orang tidak berbekas. Kenapa? Fa'fi'lullah, pekerja gawe Tuhan. Nah, itu ceritanya begitu. Jepang itu negara yang sering kena tsunami. Dibangun tembok sekitar 8 meter di pinggir laut. Lah, fi'lullah Pak, gawenya Tuhan Pak. Gawenya Gusti Allah, ombaknya lebih tinggi dari temboknya. Loh ya, ora bisa itu ceritanya begitu. Alam yaj'al ay ja'ala kaidahum fi hadmil Ka'bah. Fi hadmil Ka'bah, usaha mereka, tipu daya mereka dalam menghancurkan Ka'bah fi tadlil ay khosarin wa halakin. Tadlil artinya usaha mereka jadi sia-sia, usaha mereka jadi binasa. Terus bagaimana Gusti Allah Subhanahu wa taala membinasakan ini pasukan gajah ini? Pak, di Quran ini subhanallah ada surat yang binatang-binatang. Di antaranya al-fil, ada an-naml, ada an-nahl. Tapi yang melok-melok Baqarah, ya Baqarah. Yang melok-melok itu kan Baqarah, maksudnya yang melok-melok ini paling panjang itu surat. Ya. Dipanggil surat sapi. Nah, penamaan surat kalau kita belajar ilmu Al-Qur'an, yang namanya surat itu, Pak, itu tauqif, Nabi yang menentukan. Makanya kitab suci paling aslinya Quran, orang tidak ada lagi. Karena ditulis nabinya dalam keadaan hidup dan disetorkan, didelok. Tahu didelok? Diperiksa. Diperiksa nabinya hidup disampaikan. Ini yang ini, ini yang ini, ini yang ini, yang ini, yang ini. Cocok gak dengan wahyu yang diturunkan? Kan begitu. Lah kalau kitab-kitab yang lain orang ditulis itu 80 tahun, 60 tahun setelah nabinya ke langit sono. Jadi riwayatnya gak ada. Bahkan Sahih Bukhari itu lebih unggul daripada kitab-kitab yang ada. Yang katanya The Bible apa kayak bengek. Kenapa? Sahih Bukhari pakai riwayat. Imam Bukhari bilang, saya ngambil hadasana Fulan bin Fulan guru dari guru sampai ke Rasulullah SAW. Lah kalau lainnya itu gak ada riwayatnya, Pak. Orang ada sanadnya. Jari ini. Ngerti jari ini enggak? Katanya. Loh ora iso loh katanya. Loh ya. Itu masalahnya benar. Nah, ini ceritanya. Jadi kita bahagia, senang matur suwun sama Gusti Allah dijadikan orang Islam. Kitabnya original. Ora bisa. Hanya begitu, Pak. Lah, ngomong binatang-binatang. Nah, itu. Orang barat itu, Pak, berusaha menggelontorkan duit juta dolar, puluhan miliaran dolar untuk cari kesalahan Al-Quran. Seorang ketemu, Pak. Nah, katanya konon mereka mengatakan ada Quran itu salah. Tepatnya di surat Ankabut kata mereka. Kesalahannya itu terletak di tulisannya. Mestinya ittakhadha baitan. Mestinya begitu. Tapi di Quran ini ittakhadat baitan pakai taknis. Ini salah ini kata mereka. Ternyata setelah di berlalunya masa, kenapa kok pakai tak itu menunjukkan cewek? Ternyata Pak subhanallah. Nah, yang buat Gusti Allah, Pak, yang pencipta alam semesta itu. Di dunia laba-laba itu yang lebih galak itu mboknya daripada bapaknya. Tomboknya. Bininya lebih galak. Yang menguasai itu laba-laba bininya bukan suaminya. Bahkan suaminya kalau setelah kumpul dimplok sama bininya, Pak. Loh ya, Pak. Baru ketemu ittahodat, apa alasannya kok pakai ittahodat pakai cewek? Ternyata dalam dunia bukan bala-bala apa? Laba-laba itu yang bininya lebih menguasai daripada suaminya. Subhanallah. Begitu juga ngomong binatang, kuli. Gusti Allah bilang kepada tawon pakai cewek kuli. Ternyata apa?
Yang mengeluarkan madu nestar ya lebah betina, bukan lebah jantan. Subhanallah. Lebah ini lebah semua. Jadi domirnya cewek-cewek. Ini ngomong hewan-hewan ya. Semua hewan-hewan tuh pakai di kalau secara nahu dicewekin. Kayak tadi ittahadat. Apa? Ternyata subhanallah. Dalam dunia flora fauna dalam dunia cewek. Nah, yang lebih gumun lagi apa, Pak? Semut. Surat An-Naml. Ini kan saya ngomong surat binatang-binatang semua nih. Karena berkaitan dengan binatang ini alfil, gajah. Loh, itu Abu Hanifah ditanya, semut. Jadi Sayyidina Ali ditanya. Yahudi tanya sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Kalau kamu bisa jawab, saya percaya Islam itu benar. Tapi kalau kamu gak bisa jawab, Islam itu salah. Itu orang benar. Begitu taruhannya, Pak. Ya, kata Sayyidina Umar, saya nggak jawabin, tapi ada orang yang bisa jawabin. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Panggil. Di antaranya apa pertanyaannya? Ada sesuatu makhluk yang bukan jin, bukan manusia, tapi bisa ngasih peringatan. Apa itu? Semut. Itqalat namlatu. Ya ayuhan namlu. Dan ketika semut itu berkata, hei Bolo ini Pak kawan-kawan. Udkhulu masakinakum la yahtimanakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yasurun. Ayo masuk kamu ke lubang-lubang. Jangan sampai kamu diinjek-injek oleh tentara Sulaiman wa hum la yasurun. Mereka itu punya perasaan, Pak. Semut ada perasaan. Subhanallah. Yang ditanyakan itu yang ngomong semut cowok apa semut cewek? Siapa, Pak, yang mau nyelidiki jenis kelamin semut? Yang ngomong kata Abu Hanifah, jawabannya semua cewek. Loh kenapa? Karena pakai taknis menurut qolat namlatun qolat. Itu ceritanya, Pak. Ini jadi Abu Hanifah itu dilihat dari segi nahunya itu qolat namlatun. Wallahu alam. Itu ceritanya begitu, Pak. Jadi semua di cewek-cewek ini karena cewek ini menguasai. Karena di waktu itu ini Nabi Sulaiman urusan dengan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu cowok apa cewek, Pak? Ya cewek loh ya. Mau ratu apa? Ya raja baru laki kan ya begitu. Kita lanjutkan. Ini binatang-binatang, Pak. Subhanallah. Ya. Nggak bisa jadi maksudnya kebenaran Quran nggak bisa dibantah, tidak terbantahkan, luar biasa. Orang ada yang salah. Kenapa? Dijogo, dijaga. Ini nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Kucing lho, Pak. Orang berani ngangkain apa? Kalau kitab-kitab yang lain dirangkai, Pak. Ini kucing dikasih makan, menghindar. Tahu ini kitab suci ini. Firman Tuhan ini. Dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah itu ceritanya begitu. Lah bagaimana kerja Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah yang hebat luar biasa. Wa arsala alaihim. Kami kirim kepada mereka. Arsala. Kami kirim. Siapa yang ngirim? Yang ngirim Gusti Allah. Alaihim. Kepada siapa? Kepada pasukan Abraha. Apa yang dikirim? Toiron. Ababil. Manuk. Itu loh, Pak. Loh ya, Pak. Manuk ini, Pak. Kalau kita ngomong manukan, burung-burungan. Di Quran itu ada 4. Burung-burungan. 1, ababil. Kedua, ini burung hudhud. Loh ya, burung hudhud. Jadi cerita di surat Naml. Nabi Sulaiman mengadakan rapat. Hudhud kok ora ono. Ora kemana ini? Nah, kata Harbi, subhanallah ini rahasia, Pak. Sebelumnya Nabi Sulaiman bilang begini. Saya tahu semua segala sesuatu. Gitu, Pak. Barang burung datang. Dari mana kamu? Kamu nanya, begitu katanya tahu sesuatu, kenapa masih tanya? Gitu. Kalau tahu sesuatu nggak usah nanya, itu ceritanya begitu, Pak. Kamu nanya, berarti kamu nanya itu sudah ada, Pak, bukan sekarang. Kamu nanya, tanya begitu cerita burung. Yang kedua, burung ini, Pak, gagak, itu yang ketiga nih. Burung gagak diceritakan di surat Al-Maidah, cerita tentang Habil dan Qabil saling membunuh.
Setelah Qabil membunuh Habil, nggak tahu caranya bagaimana ini jenazah ini mau di mana ini, mayat ini mau di mana ini. Allah Ta'ala ngirim gurob burung gagak, weker-weker berantem Pak, jebret, mati satu. Terus dikewer-kewer dia di tanah, dikeruk-keruk, dimasukkan, terus oh begitu. Sampai sekarang ini orang dikubur nggak begitu Pak. Hah? Siapa yang ngajari? Gurob, burung gagak, itu ceritanya. Nah, ini ceritanya. Makanya kalau ada burung gagak, mau, wadah, ini ada orang modern, begitu Pak. Ada orang Jawa Tengah loh Pak ya. Ada orang mati, ceritanya gitu. Kenapa? Mambu mayit. Ya, itu ceritanya. Lah yang ketiga, yang keempat ini kan saya bilang burung salwa. Nah salwa itu apa? Kayak puyuh. Ini makanan surga ceritanya gitu Pak. Tapi orang Yahudi dikasih burung ini orang gelem, minta timun, buncis, kacang dawa hijau itu kata apa itu? Kacang panjang. Lah ya, ini Yahudi ceritanya begini, minta bawang putih dan bawang merah itu cerita. Adas itu apa? Ibu-ibu tahu. Toiron ababil, burung jamaat. Jadi burungnya ini takonya ini datangnya ini berbondong-bondong wer. Wah sudah entek kabeh. Nah, la wahidan lahu ini memang bentuknya seperti kalimatnya begitu ababil. Wah, wer entek semua dijatuhi des lah. Burungnya ngapain? Nah, tarmihim bihijarotin. Tarmihim melempar. Siapa yang melempar? Burung. Melempar siapa? Pasukan gajah. Bihijarotin dengan batu min sijil. Sijil apa? Sijil tinun madbuh, tanah yang mateng. Panas itu madbuh. Kreweng kecil-kecil itu. Waduh, ya apa ceritanya? Yantek. Habis. Nah ini tapi nggak berbekas Pak. Orangnya pada modar semua, pada mati semua, hancur badannya, meleleh, tapi nggak berbekas. Berarti kan tanah. Ya itu tadi wok-wokan tadi. Tapi survei membuktikan fakta di lapangan, bahkan secara fakta yuridis tidak terjadi wok-wokan. Wok-wokan. Susah ya saya bahasanya. Wok-wokan. Ya tanahnya ini bolong gitu loh Pak. Nah itu ceritanya. Tarmihim bihijaratin min sijil min tinin madbukhin, tanah yang matang yang panas. Terus bagaimana? Faja'alahum ka'asfim makul. Maka dijadikan di sini ka'asfim, bagaikan daun yang dimakan, ulet, ajur semua Pak. Itu entek semua. Nah, jadi burung itu membawa satu bagian. Satu orang satu batu. Jadi jumlahnya itu tepat Pak. Matematika Quran, matematika Al-Quran luar biasa Pak. Bapak tahu nggak? Reporter Kompas TV Aiman Wicaksono itu orang ateis masuk Islam. Orang ateis itu nggak percaya sama Tuhan Pak. Jadi istilahnya itu kalau dalam dunia falsafah itu dahriyun. Nah, di Quran diceritakan ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Ilmunya cuma dua. Apa? Al-mar'ah tadfa wal ardh tabla. Wanita, ibu-ibu melahirkan. Bumi nelen, nguntal. Ya, nelen. Itu aja ilmunya orang ateis, komunis, PKI. Itu ilmunya. Tidak ada Tuhan, saya tidak percaya sama Tuhan. Hanya rahim seorang ibu-ibu melahirkan, bumi nelan, itu saja. Makanya seorang dosen Pak, ini dosen ngajar, dosen ateis, dosen komunis, ngajar murid-muridnya. Dia mau ngomong gini sama murid-muridnya. Siapa di antara kamu yang pernah lihat Tuhan? Tidak pernah. Ya. Udah. Pertanyaan kedua, siapa di antara kamu yang pernah nyentuh Tuhan? Tidak pernah. Kalau Tuhan gak bisa dilihat, gak bisa disentuh, berarti Tuhan tidak ada. Gitu Pak. Keren gak Pak? Loh, kayak keren gak? Ya gak keren. Lah, salah satu mahasiswa berdiri. Teman-temanku sekalian,
Katanya mahasiswa. Pernah anggap aja dosennya itu namanya Gendon. Dosen Gendon. Hai teman-temanku sekalian, pernah lihat nggak otaknya dosen Gendon? Orang pernah. Pernah nyentuh nggak otaknya dosen Gendon? Orang pernah. Kalau begitu dosen Gendon orang punya otak. Kenapa otaknya nggak bisa dilihat, nggak bisa disipai, disentuh. Bisa kayak begitu, orang. Ya punya otak, karena nggak pernah ada orang yang pernah lihat otaknya dia. Bentuknya kayak apa, encer apa wungkul, dan nggak pernah nyentuh. Berarti kalau kaidahnya itu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh, nggak ada, ya otak kamu berarti kamu nggak punya otak, karena otak kamu tidak bisa dilihat dan disentuh. Kan ya begitu, Pak. Itu ceritanya begitu. Ini ngomongin apa tadi? Kok ke situ? Kok ayo. Nah, lupakan. Wah, saya belum pulang udah pada lupa. Apa? Lah iya burung mang burung, tapi kok kembali ke ateis itu gimana ceritanya? Kok ke orang ateis? Matematika itu, Pak. Lah mana masuk Islam gara matematika itu? Matematika Al-Qur'an. Kenapa? Terukur jumlah cewek almar'ah itu 32, jumlah laki 32. Loh ya apa? Antara iblis itu kata 77, setan tuh kalimat setan 77, kalimat malaikat 77. Kalimat pokok pas kok bisa pas loh Pak hitungannya Pak. Yang enggak pas, yang enggak sama. Sekarang kata-kata yom, hari, itu dalam Quran jumlahnya 365 sama dengan jumlah setahun. Lah kayak pas. Kata-kata sahar yang bulan itu di Quran 30 juz cuma 12 Pak. Karena setahun 12 bulan pas, Pak. Orang ada luputnya. Oh. Itu orang masuk Islam gara-gara itu. Kok ya apakah yang mungkin itu dibuat manusia 1400 tahun lalu? Orang mungkin itu asli dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loh ya apa? Yang lebih itu yang beda kata-kata laut dan kata daratan. Laut lebih banyak, kalau dikalkulasi 70%. Daratan cuma 30%. Ya memang benar. Jumlah laut, memang laut lebih luas daripada daratan 70-30 loh ya. Ya kok pas. Ya kok pas. Jumlah siksa dan ampunan. Lebih banyak ampunannya Pak. Kalau coba, lah kalau kata siksa itu lebih banyak daripada ampunannya, ya ajur manusia ini. Kenapa? Ya, karena kan Gusti Allah ini rahmatnya mendahului kemurkaannya. Makanya kata-kata ampunan lebih banyak daripada rusak menghakimi. Luar biasa. Top, ya sudah itu namanya top margo, top yaitu Bang. Nah itu pas ukurannya pas. Subhanallah. Ya asli ini. Orang menyelidiki kok ada laut warna dua air ora nyatu. Ya benar. Ya benar ada nyata, faktanya nyata. Dua laut itu di mana tuh di Teluk Alam itu. Ya kok gak gandeng atau gak gandeng? Oh iya, gak nyambung. Sungai di dalam laut, ya bener. Airnya ya tawar. Padahal di dalam laut loh Pak, apa kan jeblok? Mesti kan ya gandeng, ikut asin. Ora asin tetap tawar. Api di dalam laut, wal bahril masjid surat At-Tur, ya benar adanya. Jadi gunung dalam laut itu kalau apa? Jeblok apa namanya? Meletus kan keluar lahar. Laharnya itu ya urip, orang mati padahal di dalam di dalam laut. Apa kata subhanallah. Apa mau beli mana? Waduh, subhanallah. Sadaqallah wa sadaqa rasul itu benar ceritanya. Begitu. Sini Pak, waja'alahum kasbimah. Jadi orang bisa dihukum, kebenaran jelas. Orang diutak-utak kayak apa orang bisa. Itu cerita begitu. Udah Pak ya? Kayaknya ada yang tanya yang minggu kemarin tuh belum terjawab. Emang apaan tuh? Pak Majid ya? Yang surga ya? Oh. Ada setan enggak? Ya. Gini Pak. Salah satu ulama ditanya. Ya sebetulnya lembut
orang halus itu apakah masuk surga? Jin, setan, ya jin, ngomong jin, jangan ngomong setan. Kalau setan jelas dijelaskan. Nanti itu apakah jin itu dari setan, setan dari jin? Gitu. Nah, pertanyaan, apakah jin masuk surga? Jin masuk surga. Ini mencari jawabannya. Telung dino, 3 hari Pak, untuk mencari jawaban apakah jin Muhammad itu masuk surga. Akhirnya ada jawabannya di surat Rahman. Ketika Gusti Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bidadari. Bidadari itu qala ta'ala lam yatmishunna insun qablahum walajan. Artinya bidadari itu asli original, ora pernah didemok sama jin dan manusia. Tahu didemok, Pak? Lah iya. Atau dilecekin, udah lecek ya Pak. Non sewu Pak ya. Kalau zaman syariat agama Islam itu kan orang nggak ada orang sebenarnya pacaran segala macam, apalagi free wedding, ya, demok-demok, oh, belum angkat kok sudah didemok-demok, ya akibatnya Gunung Bromo kobong itu gara-gara free wedding. Lah kalau dulu kan disunahkan kan nggak pernah lihat, ya. Ya sekarang itu sunnah itu hilang Pak. Oh, mau dilihat dulu. Lah bagaimana mau dilihat dulu? Mau dibawa kemana? Udah pada lecek loh ya. Oh sekarang udah pada lecek Pak, pada lecek. Lah itu sehingga hilang kesunahannya. Kalau dulu nggak pernah ketemu. Yang jodohin orang tua, ya kan? Kamu saya jodohkan sama itu. Saya lihat dulu Pak. Ya lihat, iya mau nggak mana. Nah, sekarang bawa kemana-mana Pak. Hah? Bawa kebun-kebun segala macam Pak. Pada lecek, itu ceritanya begitu. Ayo. Jadi apakah masuk surga jin? Iya, masuk surga. Nah itu cerita bidadari tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin. Apa yang diambil kesimpulan dari intisari dari ayat ini? Kalau jin itu masuk surga. Tapi apakah gudong-gudong? Iya orang gudong-gudong. Tidak ada gudong-gudong Pak. Di sana orang berantem nggak ada Pak. Cemburu itu kok ada? Tahu cemburu? Orang ada. Orang ada cemburu, maksudnya ya rasanya sih ganggu gitu loh Pak. Nah, kalau di dunia kan cemburu itu wajib. Bini kamu digodain sama umpamanya Mas Debio, nggak apa-apa, sedekah. Ini dosanya nggak karu-karuan, wajib cemburu. Tapi kalau di sana, Pak, seorang ulama Said Qutb ini pergi ke Perancis, ditanya, kenapa kok Islam mengharamkan babi? Apa jawabannya? Hilangnya rasa kecemburuan. Pengkonsumsi babi. Itu orang barat Pak, bininya dicium di depan Pak, suaminya diam baik. Lah kalau kita kan nggak boleh, masih harus marah. Ya harus marah bininya, oh gimana? Oh, harus dibela. Walaupun lu perang mati syahid, bela kehormatan. Lah orang barat bininya dicium sama orang laki lain, sama tetangganya, orang apa-apa itu hikmah di hati. Kenapa? Mengkonsumsi daging babi hilang rasa kecemburuan. Nah orang yang nggak masuk surga itu siapa? Ad-dayus. Apa dayus? Alladzi la yaqir al-ahli, yang nggak punya rasa cemburu terhadap bininya dan keluarganya. Nah ini ceritanya begitu Pak. Nah apakah ada berantem? Nggak ada, rukun. Allah Ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut tuh rasa dongkol, rasa benci, sakit hati orang. Rukun apa? Tahu rukun? Ya rukun ya. Kenapa? Lah karena sudah dicabut rasa dendam, rasa itu ada, hatinya bersih Pak, pada putih. Oh, enggak lihat ini Pak, enggak, orang surga itu enggak lihat ini Pak. Apa ini? Tengkuk. Jadi begini terus, madep-madepan begini. Orang sampai dulu apa? Orang sampai lihat tengkuknya hitam ora ada. Nah, gini terus settingannya gitu. Wallahu a'lam. Jam berapa ini? Kok masih lama? Oh? Kalau dalam sekarang ini, apakah akan ada yang mengatakan bahwa akan orang Allah, contohnya kayak di Palestina,
Nah, kalau itu pasti Pak, pasti. Lah cuma kapan tekone? Tahu kapan tekone? Nah, datangnya itu loh. Kadang-kadang orang itu kesusu. Kita kasih cerita dulu Pak. Rasul SAW leyeh-leyeh di depan Ka'bah. Nabi itu leyeh-leyeh. Tahu leyeh-leyeh? Ya. Gimana? Ya gini nih. Salah satu sahabat datang. Ya Rasulullah, bukankah kita ini dalam kebenaran alal haq? Ya. Bukankah kita ini agama yang benar? Ya. Benar semua. Tapi kenapa kok kita babak belur? Tuh, itu di zaman Nabi loh Pak. Kan awal-awal Islam kan, oh sengsara Pak. Waduh Pak, babak belur Pak. Nabi di blokade 3 tahun sampai makan godong apa? Godong itu apa itu? Daun. Kan ngenes Nabi itu awal-awal. Memang begitu. Jadi ketika sahabat datang, apakah bukankah kita ini sudah benar agama yang benar kita ada hak? Tapi kenapa kok kita ini kok tertindas, kok diintimidasi? Apa jawab Nabi? Kamu ragu? Kamu ragu? Gembotan. Ya ragunya enggak. Kami cuma kadang-kadang orang itu apa? Kesusu, tahu gak kesusu? Apa? Iya terburu-buru. Nah, yang menentukan itu Allah inna nasrullahi qarib. Nah, tapi apa hasilnya? Setelah beberapa masa perjuangan penuh penindasan sampai kota Makkah dikuasai namanya Fathul Makkah. Orang kafir wedi semua, Pak. Wedi semua orang kafir. Itu waktu itu kepala sukunya Abu Sufyan. Wah, Nabi bilang semua dikumpul-kumpuli orang kafir yang dulu tengil lo, cengkal dan tengil lo. Kira-kira bagaimana? Kamu mau apa saya apain? Wah, kamu orang hebat, kamu penuh kasih sayang. Idhabu fa antum tulaqo, kata Nabi. Udah pergi kamu, bebas kamu. Loh, orang balas. Kalau Nabi mau balas ya bisa. Hah? Ayo kumpul semua, penggal enggak sih? Bisa kepalanya tapi enggak. Itulah Nabi itu lentur. Nah, ceritanya begitu, Pak. Lah, kembali ke Palestina. Sekarang ini Yahudi merajalela. Ya, kenapa? Wah, dikuasai semua. Itu orang. Tapi, Pak, Bapak bisa buka Sahih Muslim Babul Fitan. Yang punya kitab Sahih Muslim bab fitan. Fitan itu bab ya fitnah akhir zaman. Nah, dengan Nabi SAW bersabda di situ di Babul Fitan, besok akhir zaman orang Islam akan menang. Sampai orang Islam bunuh Yahudi, semua pada ngumpet di bawah pohon. Semua pohon di pohon pisang, pohon jamblang, pohon gedang kluthuk umpamanya. Itu semua Pak ngomong, Pak, hei Muslim, inna wara'i Yahudi, hei Muslim, di belakangku ada Yahudi. Bunuh, kecuali satu pohon yang nggak ngomong. Namanya gorkot. Lah gorkot itu kayak ada yang bilang kaktus, ada yang bilang itu, Pak. Lah ini pendeta Yahudi ditanya mengenai hadis ini. Gak salah Mir Kahani itu pendetanya. Pendeta Yahudi. Ini nabinya orang Islam. Ngomong begini. Kamu percaya nggak? Percaya? Lu percaya, Pak. Tapi masih jauh gitu. Ditanya lagi, kapan? Kalau sholat subuhnya orang Islam kayak sholat Jumat, itu baru terjadi, Pak. Kalau sholat subuh kayak sholat Jumat, itu akan terjadi. Jadi gerakan-gerakan subuh berjamaah itu bagus itu. Nah sekarang kalau kita lihat apakah sholat subuhnya orang Islam itu kayak sholat Jumat? Ya ora, yang sholat siji loro, Pak. Tahu siji loro? Ini kapan mau menang? Ini gak menang-menang ya itu. Ya apa caranya? Jadi akhir zaman mesti. Akhir zaman tuh orang Islam menang, orang Yahudi kalah, pasti itu. Itu. Jadi memang akan membantu, tapi yang menentukan itu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kadang-kadang kita ya itu tadi, Pak, kesusu itu loh. Maksudnya sebelum waktunya yang menentukan Gusti Allah, tapi pasti enggak bisa, pasti, Pak. Loh, Bapak kalau baca kitab Husnul Hamidiyah,
Siapa itu yang Nabi sudah bernubuat? Jadi gini Pak, itu kitab tentang nubuat. Nubuat itu ramalan, bukan ramalan. Jadi apa yang diucapkan Rasulullah di akhir zaman. Di antaranya apa? Zaman dulu penaklukan Konstantinopel. Ya. Itu nikmal jaisuhu wa nikmal amiruhu. Tentara terbagus dia tentaranya. Siapa? Sultan Muhammad Fatih yang mendudukan apa? Apa tadi Pak? Konstantinopel. Ya apa? Ya benar kejadiannya menang benar. Itu sampai sekarang itu Sofia Hagia. Itu kan dulu gereja. Nah, ini dibuat masjid, diganti sekuler sama Kamal Atatürk. Itu Pak, jasadnya orang diterima bumi loh Pak. Jadi kata-kata bumi gak nerima jasa itu ada. Itu 3 kali. Di antara ini yang zaman-zaman ini Kamal Atatürk yang merubah Turki dari Islam jadi sekuler, adzan dirubah, wajib hijab gak wajib. Orang diterima bumi. Ya apa? Itu dibuat perpustakaan. Nah, sekarang ini Masya Allah ini coba. Sekarang ini Erdogan itu luar biasa tuh. Kepilih terus Islamnya kental dikembalikan kepada fungsi masjid. Yaitu Pak Sofia Hagia itu ceritanya begitu. Jadi janji Allah, sadaqallah pasti terjadi. Cuma ya itu tuh Pak, yang nentuin gitu. Sama dengan rezeki Pak. Orang tidak akan mati kecuali rezekinya sudah lunas. Cuma in abtoah Allah telah mengatakan dalam hadis Arba'in dikatakan memang kadang-kadang rezeki itu datangnya terlambat sehingga kitanya kemerungsung ngedumel tiap hari ora oleh-oleh durung wayahe. Cuma hidup di dunia cuma 2 Pak, durung wayahe atau wis wayahe. Nah kalau durung wayahe walaupun jalannya ngesot ora dapat, tapi kalau wis wayahe ora usah ngapa-ngapa datang. Saya pernah dibanguni orang Pak. Oh kapan dong? Saya tidur sendiri, saya kunci rumah sendirian. Ada apa ini? Ngapain kamu sini? Ini Beb, saya disuruh bapak saya nganterin apa? Duit. Nah itu lah, wis wayahe ya tidur ya. Ya dibangunin, nah kan durung wayahe sampai ngesat, muter-muter sampai masuk angin enggak dapat itu aja. Cuma kita kurang sabar. Itu wallahu a'lam bishawab. Oh banyak pertanyaan. Saya mau bertanya, seperti apa sih kehidupan di surga itu? Karena di sana kan sudah tidak ada penulisan nama baik maupun sudah normal, tidak ada lagi penulisan. Mungkin yang berbuat jahat tidak ada lagi. Di surga kita semua yang baik. Terus hawa nafsu kita sudah tidak ada lagi. Dan bidadari itu untuk apa gitu? Mulai kita di segi apa? Kita sudah minum di telaga kawasannya sudah cukup. Selama nggak harus lagi. Dan makan seperti buah apa aja sudah selesai. Terus kehidupan seperti apa sih? Surga apa seperti begini atau bagaimana nanti misalnya? Gini Pak, sebetulnya kan ditanya saya juga gak bisa jawab karena benar-benar saya belum pernah melebu. Lah ya, itu namanya sam'iyat. Sam'iyat itu ilmu yang didapatin Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Siapa yang gak kenal Imam? Itu banyak sih kitab-kitab serupa. Itu membuat kitab rinci tentang surga. Lah kalau masyarakat dia yang ditanyakan itu, jadi akhirat itu Pak, darul jaza lah darul amal. Kalau di dunia darul amal lah darul jaza. Di sini kita berbuat. Nah, tapi kalau di sana jasa itu tempat balasan nggak ada amal-amal bebas pulsa ya nggak sholat nggak sholat. Ya kalau di surga masih puasa Ramadan masih sahur segala macam ya sama baik. Nah kalau masalah itu tadi masalah esek-esek ya bukan esek-esek maksudnya masalah gitu itu subhanallah Pak kita bisa baca di surat Yasin. Hum wa aswajuhum fi dilalin alal araiki muttaqin. Jadi gini Pak. Inna ashabal jannati yom fi syuglin fakihun. Ini on sewu. Nah, tafsiran dari kata-kata fi syuglin fakihun itu ini Pak ya. Aduh, terlalu ya. Vulgar kayak.
Kata-kata fisuglin. Jadi kalau diterjemahkan, mereka itu di orang-orang ahli surga di hari itu mereka sibuk, sedang sibuk. Nah, dicari lagi tafsirnya apa ini? Sibuk ngapain? Nah, ya kan? Sibuk ngapain? Apakah kerja bakti, bersih got, umpamanya di surga ada got ya? Ya ada. Nah, suglin itu seperti itu. Itu hanya ada seperti itu ada. Cuma yang enggak ada nun sewu, Pak. Itu kembali lagi bedanya dengan di dunia. Kalau di sana istilah dipakai kembali lagi. Allah Ta'ala di surat Waqiah wa ja'alna huna abkar. Satu. Kedua orang loro, Pak. Tororo. Sakit-sakit orang ada. Terus maaf. Terus gede-gede tidak ada. Tahu gede-gede. Ya kan orang ada. Itu dan juga nggak ada akibatnya. Akibatnya itu melembung. Hah? Nah, orang ada. Tawalud nggak ada tawalud. Pak, tak kasih tahu ateis, Pak. Tadi kan kita ngomong ateis ya. Ateis itu mengingkari surga. Di antaranya Pak, nggak masuk di akal. Karena di surga itu diceritakan makan, minum tapi tidak ada BAB, tidak ada kencing. Apa jawabannya? Di dunia sudah kasih contoh. Apa? Janin. Janin itu kan ya makan. Janin itu ya minum. Apa ada nun? Janin BAB. Lah kalau janin saya BAB, Pak. Itu kalau melahirkan pakai sedot WC loh, Pak. Lalu 9 bulan loh. Lah Kak, no. Subhanallah. Di dunianya sudah kasih contoh. Ya, sebelum apa? Janin itu makan, janin itu minum. Makanya ada melalui pusar, Pak. Tapi enggak BAB. Itu perumpamaan saja. Di dunia sudah ada contohnya. Yang makan, yang minum tapi tidak BAB. Itu contohnya. Ini ateis tanya, dijawab seperti itu. Dia manduk-manduk. Bener. Ya. Sampai masuk Islam. Gara-gara itu. Nah, jadi ceritanya begitu. Ada yang bertanya karena waktu yang bisa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.